Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Bapak Ibu, ayah bunda, para sepuh serta adik-adik santriyat rahimakumullah. Sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik ayah bunda, adik-adik ya. Wabil khusus untuk seluruh orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Semoga beliau semua dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahir, sehat batin, dan beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkhusus untuk orang tua kita, guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan bersama semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita kembali bisa berjumpa dengan beliau di surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus bagi ayah bunda adik-adik rahimakumullah yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga semuanya yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah semoga segera diangkat masalahnya. Yang sedang memiliki doa semoga segera diijabah oleh Allah, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'alukal ijabah ya Allah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang sangat saya hormati, yang saya sangat harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustadz-ustadzah, sepuh, bini sepuh, ibu, ayah, serta adik-adik santriat, para pejuang fisabilillah rahimakumullah. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayah bunda yang baik, izin perkenalkan, nama saya Sapria Muhammad Abdullah, menemani kurang lebih ayah bunda sampai setengah 12-an kurang ayah bunda ya, kurang nama sakiatna abdi wanya. Insya Allah ayah bunda kita akan menikmati detik-detik kita melepas ananda tercinta. Karena boleh jadi di antara ayah bunda yang hadir di sini mungkin ada yang baru pertama akan berpisah dengan ananda tercinta kurang lebih 3 tahun. Walaupun di sini sudah saya lihat ada wajah-wajah lama ya, ada santriat rahimakumullah, mungkin ayah bunda yang sudah biasa melepas kemarin di SMP, sekarang harus melepas lagi di SMA. Ini juga bukan hal yang mudah. Oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, izinkan saya menemani detik-detik ayah bunda, menemani kebersamaan dengan ananda tercinta. Semoga ayah bunda rahimakumullah wasilah hadir kita di majelis yang mulia ini, baik ayah bunda ataupun ananda tercinta, semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda izin saya berdiri ya. Ayah bunda yang baik, nanti kalau saya bertanya bagaimana kabarnya ayah bunda, nah nanti jawabnya rada sedikit berbeda. Nanti kita jawabnya seperti ini ayah bunda. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Jawabnya gini ayah bunda, pakai tangan ya, gerakan. Ikhlas melepaskan, hati mendoakan, bismillah. Hafal ayah bunda? Yang hafal boleh pulang ya. Siapa ayah bunda ya? Jadi ikhlas melepaskan. Jadi tangannya dilepas ayah bunda. Ikhlas melepaskan, hati mendoakan, kepalkan ayah bunda. Bismillah. Kita sama-sama ayah bundanya saling menguatkan tekad gitu. Siap ayah bunda, siap? Adik-adik kok ada yang sudah mulai bersedih, tenang ya, tenang. Ini baru 3 jam ya. Siap ya, bismillah. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Ikhlas, hati, bismillah. Baru 50% ayah bunda baru 50%. Bismillah ayah bunda, 100-keun, polkeun, gaskeun ayah bunda ya. Bismillah. Ya, karena ayah bunda seperti ini. Ayah bunda percaya tidak kalau di pesantren itu santri terbagi 2, ada yang betah, ada yang tidak betah. Betul apa betul ayah bunda? Survei membuktikan di antara yang menyebabkan terkadang santri itu kurang betah, itu teh bukan hanya sekedar misalnya santri kurang cocok makannya gitu ya, kurang cocok airnya dan lain sebagainya. Ternyata ayah bunda kami selidiki di antara penyebab terkadang santri elekesekeng, kalau kata orang Bandung mah tidak betah, karena ayah bunda pun ngelepasnya setengah-setengah. Waktu dulu ayah bunda, waktu saya mesantren, awal-awal ayah bunda 3 bulan kurang lebih saya di pesantren ngaguk-guk cerik ayah bunda, nangis, nggak betah, inginnya tuh kabur, inginnya itu pulang. Akhirnya ayah bunda setelah beres mesantren, saya tahu kenapa 3 bulan awal saya tuh tidak betah, dikasih tahu oleh adik saya yang perempuan. Tahu tidak? Tahu kenapa? 3 bulan pas mesantren, tiap siang tiap malam si mamah cerik, si mamah nangis ngagenggeik, senanya nyang cerikan senang seperti itu. Jadi ayah bunda ketika ayah bunda kurang lepas, nah nanti si anaknya juga rada kurang lepas. Nah, maka bismillah ayah bunda ya, kop badak kop maung gitu.
Ya, kita lepaskan bismillah ayah bunda ya, bismillah. Maka ketika ditanya bagaimana kabarnya ayah bunda, ikhlas melepaskan, hati mendoakan, bismillah. Nah, gitu. Siap ayah bunda ya. Walaupun jam segini waktu-waktu yang krusial ayah bunda ya. Jadi jam segini menuju rarawasna kulem ayah nanti. Bismillah ayah bunda ya. Getarkan ruangan ini ayah bunda ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Ikhlas, hati. Masya Allah ya bunda. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya bunda bismillah ya. Ayah bunda yang baik. Jadi yang pertama yang menjadi tugas kita ayah bunda, ikhlas melepaskan. Lepas saja ayah bunda. Jangan terlalu dikepal. Apa obatnya? Karena memang tidak mudah ayah bunda ya. Kita sudah, Ananda rata-rata usia berapa? 13. Wajahnya wajah 13 ini. 16 ayah bunda ya. Ada yang 17 bahkan ada yang 18. Ayah bunda yang baik tidak mudah ya. Ayah bunda yang biasa di rumah itu suka ada yang teriak-teriak ya. Dikit-dikit bunda gitu ya, dikit-dikit ayo, dikit-dikit HP ya, dikit-dikit mama anduk lupa gitu, ada saja di rumah itu ya. Nanti ayah bunda suara itu akan menghilang kurang lebih 3 tahun ya. Di rumah biasanya ya, kalau ya begitulah ayah bunda ya, baru juga ayah bunda teh beres-beres, hitungan semenit 2 menit sudah apa ayah bunda, wah gitunya rame lagi. Kurang lebih ayah bunda kita bersama Ananda 13 tahun. Bunda kemana diikuti, ayah kemana diikuti ya. Ada teman cerita dan lain sebagainya. Nah sekarang ayah bunda harus siap berpisah dengan Ananda tercinta kurang lebih 3 tahun. Ini tidak mudah ayah bunda, tapi harus diperjuangkan. Karena nanti ayah bunda di antara 3 segitiga atau 3 unsur keberhasilan pesantren itu, yang pertama gurunya harus ahli Allah, yang kedua orang tuanya dicintai Allah, yang ketiga santrinya bersungguh-sungguh. Jadi 3 ini teh penting ayah bunda, guruna, orang tuana, dan santrina. Nah, oleh sebab itu ayah bunda mohon doanya ya, semoga khususnya para guru yang mengajar di pesantren ini senantiasa dirahmati, dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, karena ayah bundanya sedikitnya ngepot cerita ayah bunda. Salah satu guru saya almarhumlah sudah meninggal kurang lebih 7 tahunan yang lalu lah ayah bunda. Itu sebelum beliau meninggal kurang lebih 3 bulanan, beliau itu datang ke rumah saya. Kemudian beliau itu tiba-tiba curhat seperti ini. Sapria, kulan ajengan. Izin pakai bahasa Sunda dulu nanti diterjemahkan ayah bunda. Da sanadna kitu ti luhurna. Ieu teh senanya mintul teuing bedogna atau teuas teuing nu dikadekna. Apa dalam bahasa Indonesia ayah bunda? Mintul apa dalam bahasa Sunda ayah bunda? Sapria, ini teh yang salah apa? Apakah goloknya yang tumpul ataukah yang dikadek teh apa ya bunda? Yang dipotongnya terlalu keras. Nah sehingga kenapa? Senang kita teh sudah berjuang berusaha mentarbiah umat, tapi umatnya asa tidak robah-robah. Nah sehingga ayah bunda yang baik, guru teh ibarat apa ayah bunda? Golok gitu. Jadi kalau goloknya teh tumpul, goloknya karatan, itu teh tidak akan mempan. Jadi kalau dipakai nyembelih domba, dombanya bukannya tersembelih malah ketawa. Ayah bunda seserian da getek gitu. Kenapa? Karena goloknya tuh tumpul. Tapi kalau goloknya seukeut mah ayah bunda, itu kenapa banyak santri-santri hebat itu diantaranya jangankan mendengar suara gurunya, cukup melihat wajah gurunya, ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u dzakarallah, tak eta diantara ciri guru yang hebat ayah bunda. Jangankan melihat dirinya, jangankan mendengar suaranya ayah bunda, cukup melihat wajahnya saja muncul ruhiyah naten.
Satu, gurunya mohon didoakan ayah bunda ya. Yang kedua, ayah bunda selain guru yang harus hebat juga siapa? Ayah bunda sekalian. Karena ayah bunda tadi diawali, ayah bunda melepas Ananda untuk berjuang di sini teh bukan perkara yang mudah. Maka bismillah ayah bunda ya, kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Bismillah kita lepaskan Ananda untuk berjuang, berjihad, menimba ilmu di pesantren Darut Tauhid. Semoga Ananda tercinta dikaruniai oleh Allah ilmu yang berkah manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang baik, kalau ditanya ayah bunda, kenapa ayah bunda kok mau jauh dari Ananda, melepaskan Ananda kurang lebih 3 tahun di SMA Darut Tauhid? Rata-rata alasannya apa ayah bunda? Bun, ingin apa bunda? Ingin mendapatkan ilmu, ingin jadi putri yang solehah. Apalagi ayah bunda? Hafizoh. Tilu tah ayah bunda ada lagi? Bun, disiplin, berani dan setia, takwa pada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama. Oh, eta mah dasar dharma ayah bunda. Ayah bunda yang baik, izin saya merangkum isi hati ayah bunda, boleh ayah bunda? Saya rangkum isi hati ayah bunda. Kenapa ayah bunda rela berjauhan dengan Ananda tercinta kurang lebih 3 tahun? Harapannya agar Ananda tercinta bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ayah bunda, karena nanti anak itu terbagi 4 ayah bunda. Anak terbagi berapa ayah bunda? 4. Yang pertama barrun fil hayah wa barrun fil wafah. Yang kedua akun fil hayah wa barrun fil wafah. Yang ketiga barrun fil hayah wa akun fil wafah. Yang keempat akun fil hayah wa akun fil hayah. Apalah ayah bunda? Yang pertama apa ayah bunda? Alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga alhamdulillah. Yang keempat alhamdulillah. Tuh bereslah dengan ayah bunda mengajinya ya. Ayah bunda yang baik, anak yang pertama itu golongan barun fil hayah wa barun fil wafa. What is the meaning barun fil hayah wa barun fil wafa? Ada seorang anak itu ayah bunda yang ketika orang tuanya masih hidup dibahagiakan, dan ketika orang tuanya sudah meninggal pun tetap dibahagiakan. Ini anak yang paling top, paling hebat. Membahagiakan dengan apa ayah bunda? Dengan segala rupa yang bisa diberikan. Karena ayah bunda yang baik punten ya, tiap anak itu ayah bunda memiliki caranya masing-masing dalam menyayangi kedua orang tuanya. Yang paling bagus mah ayah bunda, anak itu menyayangi, berbakti, berkhidmat kepada orang tuanya dengan seluruhnya ayah bunda. Berbakti dengan waktunya, berbakti dengan hartanya, berbakti dengan ilmunya, sampai berbakti dengan doa-doa yang dilantunkan siang dan malamnya. Itu yang paling bagus. Tapi terkadang anak yang seperti ini teh 1000 hiji, betul tidak ayah bunda? Ya? Nah, maka minimal ayah bunda, si anak teh ada bukti cinta sayangnya kepada kedua orang tua. Sebagai contoh ayah bunda, ya, based on true story ayah bunda. Ada anak ayah bunda, itu baktinya kepada orang tuanya itu lebih dominan di waktunya. Jadi kalau bab masalah waktu itu teh pol-polan ngasih ke orang tua, tapi kalau bab harta susah. Ada contoh misalnya teh seperti ini. Ditelepon anaknya teh, "Neng, ada apa mama?" "Neng lagi di mana?" "Biasa, Neng mah lagi ini ada urusan di luar sebentar." "Neng, ada apa?" "Ini si papa lagi ada kerjaan keluar. Terus ini mama nggak ada temen di rumah. Bisa nggak temenin mama ngobrol di rumah?" Apa kata anak kita? "Siap mak, 86." Wow, langsung pagi-pagi berangkat. Itu nginep seminggu, nggak ada yang protes ayah bunda rahimakumullah. Suaminya nggak protes, tempat kerjanya nggak protes. Ini anaknya ayah bunda seminggu bisa menemani orang tuanya di rumah. Baktinya dengan waktunya. Tapi boleh jadi ayah bunda ini anak berbakti dengan waktunya hebat, tapi dengan hartanya sulit. "Neng, apa? Lihat mama." "Apa mah?" "Memperlihatkan HP." "Ih,
kan mamah teh jamaah sopeiyah sana gitu. Ayah bunda di sini ada jamaah sopeiyah? Nggak ada. Shopee, ayah bunda yang suka main Shopee namanya jamaah Shopee-iya. Yang suka main Tokopedia jamaah Tokopedia, ayah bunda ya. Yang belanja di Lazada namanya jamaah Lazada-iya. Tuh mama lihat tuh. Ada apa gitu, mah? Neng ya mama teh di keranjang ini ciput warna hijau toska sudah sebulan belum di check out neng. Terus gimana gitu mah? Cing atuh bantuan lah mama gitu ya, pang check outin sama neng. Apa kata anak kita? Duh mama, jangan kan check outin mama, neng juga di rumah saum teh sudah saum Daud. Kenapa dabea sudah sedikit mama gitu? Ada yang seperti itu ayah bunda. Maka ayah bunda jangan bersedih. Oh anak kita lebih condong di mana ayah bunda? Di waktunya. Dan juga ada sebaliknya ayah bunda, ada anak yang bakti ke orang tua dengan hartanya pol-polan luar biasa. Mah, apa? Kemarin teh katanya mau check out. Iya, mau check out apa mama teh? Ada gamis 2, kerudung 2, ciput 2, manset 2, kos kakina 2, senalna 2. Apa kata anak kita? Mah, sok check out. Neng yang bayar ke Alpanya, neng yang bayar ke Indonya tuh. Mah, apa si bapak lagi kemana? Itu lagi ke sawah. Pakai apa? Jalan? Nggak pakai motor? Nggak. Mah, sok ke dealer sama neng nanti sore kita beli motor. Nggak usah cicil, cash langsung. Langsung ayah bunda bakti ke orang tua dengan hartanya pol. Tapi ayah bunda boleh jadi kalau dengan waktunya susah. Neng, ada apa mama? Ini si bapak dirawat di ICU di rumah sakit. Terus ini mama nemenin nggak ada kawan di sini. Neng bisa nggak nemenin mama ini buat ngedampingin si ayah di ICU? Apa jawaban anak kita? Mama, ini neng lagi di Amerika. Wosh, ini neng lagi ada di pesawat. Neng ini lagi ada bisnis keluar kota. Neng nggak bisa nemenin mama. Nah ada yang seperti itu ayah bunda rahimakumullah. Atau ada sebaliknya ayah bunda, ada anak yang dengan waktunya sulit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan hartanya juga sulit, tapi hati-hati ayah bunda. Ada seorang anak yang boleh jadi belum terlihat waktunya untuk kita, belum terlihat hartanya untuk kita, tapi setiap sepertiga malam doanya senantiasa naik ke langit Mi'raj mendoakan kita selaku kedua orang tuanya. Karena boleh jadi ayah bunda rahimakumullah, ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah memandang ilmunya, bukan karena Allah memandang amalannya, bukan karena Allah memandang amal ibadahnya, tapi boleh jadi di keluarga tersebut ada seorang anak yang soleha. Ada seorang anak yang kalau jam 2 pagi teh bangun ayah bunda. Nanti mah insya Allah ayah bunda kalau Ananda di rumah bangunnya jam berapa biasanya? 2:30 ada ayah bunda. Nah nanti di sini akan lebih berjuang 2:30 lebih 5, kurang 5 ayah bunda. Atau di sini ada biasa bangun jam berapa? Jam 4 ada ayah bunda? Jam 4 lebih 5? Alhamdulillah. Tuh ayah bunda rahimakumullah. Di sini mah ayah bunda rahimahkumullahnya da karaosku abdi ayah bunda. Rata-rata ayah bunda kalau di pesantren kita itu mendadak sakti ayah bunda. Kenapa mendadak sakti? Nanti kalau di sini yang biasa di rumah misalnya ayah bunda bangunnya itu 4:30 atau bahkan bangunnya jam 5 atau bangunnya 7:30 misalnya ayah bunda ya subrang subuh kasiangan teh istiqomah. Ayah bunda di sini mah ngadadak sararakti ayah bunda. Sararakti. Oh, jadi di sini ada the power of piriwit nanti ayah bunda. Oh, itu jam 3 teh sudah jurung kunung bararangun. Yang biasa di rumah 7:30 aja mandi pakai water heater air hangat. Nanti mau wah bertok gejebur mendadak hebat sakti. Biasanya ayah bunda kalau kita di rumah Ananda mandinya pakai air dingin. Baru juga pakai air dingin 1 menit 2 menit langsung seperti ini. Pilek. Di sini mah insya Allah ayah bunda. Ini survei membuktikan seperti itu. Entah bagaimana ayah bunda, ya ngadadak hararebat sararakti. Yo,
Maka ayah bunda rahimakumullah, bismillah ayah bunda. Nanti akan beda geda di rumah itu. Ketika ayah bunda nanti tiap jam 2 suka ada yang bangun. Setengah 3 ada yang bangun, jam 3 ada yang bangun, di mana ayah bunda mah sedang tidur terlelapnya, sedang ngagojod di simutan, ayah bunda sedang enak tidur. Di sini ayah bunda ada ananda tercinta yang sedang melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud mengangkat tangan mendoakan kedua orang tuanya. Dan boleh jadi ayah bunda ini menjadi sababiah ayah bunda nanti akan diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang baik, bismillah ayah bunda ya. Semoga harapan kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teh ananda tercinta teh, semoga dijadikan ananda yang bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia dan di akhirat. Amin. Terbayang ayah bunda ya. Mohon maaf, boleh saya bertanya yang rada sensitif, boleh ayah bunda? Ayah bunda, kira-kira kita akan meninggalkan alam dunia ini tidak ayah bunda? Akan ya. Rencananya kapan ayah bunda? Udah ada rencana ya bunda? Belum ada ya. Kalau ditawari 100 tahun lagi mau tidak ayah bunda? Ayah bunda, makin kesini makin kesana, nikmat dunia terasa bertambah atau berkurang ayah bunda? Berkurang. Hok bunda zaman dulu ya jam 5:30, jam 6:30 itu masih bisa sprint lari ayah bunda ngudak tukang sayur. Hoknya itu ngudak tuh sayur dulu ayah bunda. Sok sekarang gimana ayah bunda rahimakumullah? Bisa lari pulangnya dipapah sama incu. Nini kunaon? Iya senatuur lalek loh. Betul tidak ayah bunda? Beda. Sok ayah bunda dulu usia 20-an 30-an. Sebelum tidur teh wangi Axe. Wangi Gatsby. Sekarang emak wanginya apa sebelum tidur? GPU ayah bunda ya. Mulai remason ayah bunda sudah barareda. Kita ayah bunda ya, yang dulunya gigi masih lengkap sekarang giginya sudah mulai meninggalkan kita ayah bunda rahimakumullah. Ya, kalau makan sukro itu seperti main bola di dalam mulut itu ayah bunda yang baik. Kulit ya, walaupun ayah bunda pagi krim, pagi siang krim siang, malam krim, malam facial wash istiqomah, moisturizer, ya serum vitamin C. Dan tapi kalau dengan usia mah tetap ya ayah bunda ya tidak bisa dihalangi. Tapi ayah bunda rahimakumullah, sekali lagi ayah bunda, ini pertanda bahwa tubuh kita bukan punya kita. Tubuh kita teh punya siapa ayah bunda? Punya Allah. Nah ayah bunda menjadi mimpi besar dalam kehidupan kita. Suatu saat ayah bunda, kata orang Bandung mah tutup lawang si gotaka ya. Sudah waktunya kita akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kita akan berpisah dengan suami tercinta, akan berpisah dengan istrinya, berpisah dengan keluarga, harta yang kita perjuangkan akan kita tinggalkan. Kita terbaring ayah bunda di atas kasur dengan napas yang berat. Nah, itu napas berat ayah bunda. Dan yang paling nanti menakutkan ketika ruh sudah sampai ke gorgoroh. Karena nanti ruh itu akan naik ayah bunda dari sininya, naik ke lutut, naik ke pinggang, ke pusar, ke tenggorokan. Katanya seperti itu. Saya hanya bisa berkata-katanya, belum pernah mengalami ya. Itu akan naik ke atas. Nah nanti kalau sudah sampai ke gorgoroh, suara nafasnya sudah berbeda, ngaguru. Sudah. Terbayang tidak ayah bunda? Datang anak kita yang soleh dan soleha, bertanya kepada bunda, "Bunda, ini si ayah kenapa?" "Duh neng, nggak tahu, tapi si ayah teh sudah 3 hari ini teh tidak sadar." Gitu. Sudah diperiksa, dibawa ke ICU, ke sana kemari, ini si ayah teh sudah tidak sadar. Ditanya juga sudah tidak menjawab. Langsung ayah bunda, karena anak kita adalah anak yang soleh dan soleh, belenyong ayah bunda ngambil Al-Quran, lalu membacakan surah Yasin di samping telinga kanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sambil diniatkan di dalam hati, ya Allah, semoga dengan berkah bacaan surah Yasin ini Kau lancarkan proses sakaratul maut dari ayah hamba tercinta. Tuh,
nikmat ayah bunda. Ketika sedang sakaratul maut, berjuang melawan sakitnya, nazak, dilepaskan ruh oleh malaikat. Di samping kanan kita ada ananda tercinta yang mempersembahkan hafalannya, yang mempersembahkan bacaan Al-Qur'annya. Tuh ayah bunda. Gajeng lagi anak yang kedua, bunda, ini si ayah kenapa? Neng, ini si ayah teh lagi sakaratul maut tuh, sudah nggak bisa ditanya, wajahnya udah memutih. Gajeng ngambil Al-Qur'an, berdiri duduk di samping kiri sang ayah, membuka Al-Quran, membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil diniatkan dalam hati, ya Allah, semoga dengan berkah surah Fatihah, surah Tabarak ini kau lancarkan segalanya ya Allah. Tuh nikmat ayah. Sampai si bungsu, bunda, ini si ayah kenapa? Neng, ini si ayah teh lagi sakaratul maut. Langsung berbisik ke telinga sang ayah, ayah, ikutin neng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayah, ikutin neng ayah. La ilaha illallah. Lalu tiba-tiba kita bisa berucap ayah, la ilaha illallah. Roh kita teh, nikmat ayah bunda. Tapi terbayang tidak ayah bunda rahimakumullah, ketika ada seorang ayah yang sedang sakaratul maut, datang ketiga anaknya, tapi anaknya tidak terdidik, tidak tertabiah oleh agama Islam, tidak terdidik oleh dunia pesantren. Anaknya yang pertama, gajleng, mak, apa? Si ayah kenapa? Ini si ayah lagi sakaratul maut. Aduh, ayah jangan dulu mati. Kenapa neng? Neng kuliah belum beres tuh. Yang ngebiayain neng kuliah siapa? Kebayang tidak ayah? Kita lagi sakaratul maut, anak bilang kuliah belum beres. Sudah mah kita bingung ayah bunda ya, nahan sakit sakaratul maut, anak nuntut. Gajlong anak yang kedua, ma, si ayah kenapa? Neng, si ayah lagi sakaratul maut. Aduh, ayah jangan dulu mati, NMAX belum lunas ayah tuh. Kebayang tidak ayah bunda? Di pepana. Tuh, ayah bunda riut sedang sakaratul maut itu. Datang yang bungsu. Ma, si ayah kenapa? Si ayah lagi sakaratul maut. Ingat, dulu udah pernah pesantren tapi cuma 1 hari pesantren kilat. Oh, kata Pak Ustadz, kalau lagi sakaratul maut disuruh nyebut. Langsung ya ke telinga ayah, ayah nyebut. Kebayang tidak apa kata ayahnya? But. Oh, ayah bunda kering, ayah bunda sakaratul maut tidak disertai dengan doa dari ananda tercinta. Tapi ketika kelak suatu saat ketika sedang berhadapan dengan sakaratul maut, ananda tercinta berkeliling ayah bunda mendoakan kita, membacakan surah-surah Al-Quran, mempersembahkan hafalannya. Ayah bunda, itu kenikmatan yang luar biasa. Roh lepas dari tubuh kita, lalu anak kita adalah orang yang pertama memandikan jenazah kita. Ayah bunda yang baik, ketika ruh kita lepas ayah bunda, sebagian riwayat menyampaikan naik ke langit pertama sampai langit ke-7, dari langit ke-7 turun lagi ke bawah ayah bunda. Apa yang dilakukan ruh kita? Menonton, menyaksikan siapa yang merawat jenazah kita. Jadi ayah bunda, di antara kenikmatan besar yang luar biasa bagi orang tua yang meninggal adalah ketika yang merawat jenazahnya, yang merawat tubuhnya adalah darah dagingnya sendiri. Ayah bunda nikmat. Ketika tubuh kita dimandikan, yang memandikan kita teh bukan tetangga kita, yang memandikan teh bukan ustadz-ustadzah kita, tapi yang memandikan itu adalah darah daging kita. Itu nikmatnya luar biasa. Yang mengkafani kita anak-anak kita, yang menyolatkan kita anak-anak kita, yang menguburkan kita siapa ayah bunda? Anak-anak kita. Itu kenikmatan yang tiada tara ayah bunda. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak yang soleh dan soleha. Kebayang kalau anak yang tidak tahu agama, ketika orang tuanya meninggal, bukan mendoakan, belenyeng apa ayah bunda, ngambil HP, lalu duduk ayah bunda update status di Facebook. Hiks gitu aja. Mohon doanya ya guys, orang tua saya meninggal dunia. Bari dianya pun tidak mendoa. Itu teh kalau jauh dari agama mah gitu ayah bunda. Karena ayah bunda karena hati kita teh. Kita selaku orang tua teh sedih ayah bunda. Ya, kenapa orang lain sampai jauh datang merawat tubuh kita, sedangkan darah daging kita melupakan diri kita? Sedih ayah bunda.
Supaya kita kemana ayah bunda rahimakumullah? Ke alam kubur. Ketika di alam kubur, mohon maaf ayah bunda rahimakumullah, alam kubur itu menakutkan. Apalagi di malam pertama saat kita dibangkitkan oleh malaikat. Ketika kelak di alam kubur, di alam barzakh kita dibangkitkan oleh malaikat. Kum, gitu ya, bangun gitu ayah bunda. Kita singkat cerita. Lalu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ayah bunda. Ketika kita berada di alam kubur, dokon ayah bunda, merasakan alam kubur yang sempit, poek mongkleng buta rajin, gelap, menakutkan, mengerikan. Lalu kita bertanya kepada malaikat, malaikat, siap, ini bahasa saya ayah bunda ya. Malaikat, siap, kenapa kubur saya gelap? Iya, tuh dah ibu mah jarang baca Quran. Oh gitu ya. Malaikat, siap, kenapa kubur saya sempit? Iya, tuh dah bapak mah jarang sodako, jarang wakaf. Karena jarang baca Quran maka kubur menjadi gelap. Karena jarang wakaf sodakoh maka kubur menjadi sempit. Selamat menikmati sampai kelak malaikat Israfil meniup sangkakala. Nikmati kubur yang sempit dan menakutkan. Ayah bunda, ngejerit meratan langit, ngoceak meratan jagat. Tiap malam itu menangis menjerit, merasakan kengerian di alam kubur. Dalam keadaan kengerian di alam kubur, ayah bunda, tiba-tiba ayah bunda, petetet, ayah bunda tahu petetet? Ada lampu ayah bunda, petetet, gebrai. Tiba-tiba terang di alam kubur kita. Bertanya kita kepada malaikat, malaikat, kenapa kubur saya kok jadi terang yang asalnya gelap? Apa kata malaikat? Bu, lihat anak ibu yang cikal, yang dulu pesantren di SMA Darut Tauhid. Apa yang mereka lakukan? Lihat bu, lagi di kamar, lagi memurojaah hafalannya yang 30 juz. Karena dulu ini anak pesantren teh dibiayain oleh ibu, diantar oleh ibu. Ibu rela melepaskan ananda walaupun 3 tahun. Tapi ibu melakukan itu karena Allah. Maka setiap huruf yang dibaca oleh anak ibu sekarang mengalir kepada ibu. Apa kata ibu di alam kubur? Duh, Neng makasih. Yo mamah teh gelap, menakutkan, sekarang mamah di kuburnya jadi terang. Makasih Neng, makasih. Bahagia ayah bunda kita di alam kubur. Sang ayah di alam kubur, malaikat ihurin senanya, ini saya kuburnya sempit. Dalam keadaan kesempitan ayah bunda sampai na'udzubillah ada yang dihimpit oleh alam kubur, yang dari samping ke samping, yang dari atas ke bawah, duk begitu ayah bunda. Tiba-tiba reg, ayah bunda. Jadi apa ayah bunda? Luas tur lega. Kata si ayah teh, malaikat, wah kenapa sekarang mah jadi kayak Sumarekon senanya alam kubur tehnya. Jadi wah, raudhatan min riyadil jannah, menjadi surga jadi taman surga daripada taman-taman surga. Kita bertanya malaikat, wah ini teh kenapa? Apa kata malaikat? Pak, lihat anak bapak yang bungsu. Apa yang mereka lakukan? Tuh Masjid Darut Tauhid atau masjid-masjid yang lain sedang dibangun di lantai 2 kan. Lalu anak bapak teh datang ke DKM. Pak DKM, apa yang Pak DKM butuhkan? Mas, kami teh butuh semen 50 sak. Lalu anak ayah berkata kepada Pak DKM, Pak DKM, saya mewakafkan 50 sak atas nama almarhum bapak saya. Maka ayah bunda berkahnya ngalir ke kubur orang tua kita. Bray. Jadi ayah bunda yang baik, ini teh adalah kenikmatan yang luar biasa. Walaupun ayah bunda orang tua tehnya ketika di alam kubur teh berkat, misalnya ayah bunda berkata seperti, Neng, makasih Neng ya, dulu di alam dunia mah kadang Neng teh ngeselin mama teh kadang dibentak oleh kamu teh Neng, ya dulu teh Neng, mama minta diantar ke pasar Neng nggak mau, dulu ayah minta diantar ke rumah sakit Neng juga nggak mau, tapi ternyata bapak ayah sudah di alam kubur gening, Neng teh ingat terus ke ayah, Neng teh ingat terus ke mama, makasih Neng. Ayah bunda itu kenikmatan yang luar biasa. Ayah bunda ingin memiliki putri yang seperti itu? Nah, bismillah ayah bunda. Kita akan berpisah tidak lama ayah bunda, 3 tahun. Semoga ananda tercinta ini menjadi penolong kita, menjadi syafaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda yang baik, ikhlas melepaskan. Apa yang kedua ayah bunda? Hati
mendoakan. Kita akan masuk detik-detik berdoa bersama ayah bunda. Ayah bunda mohon maaf. Ini Ananda belajar di sini kira-kira akan mulus atau akan penuh tantangan ayah bunda? Penuh tantangan. Yang dilawan siapa saja ayah bunda? Melawan diri sendiri, melawan nafsu, melawan setan, melawan juri, dan lain sebagainya ayah bunda. Godaannya banyak. Yang paling bahaya itu ketika setannya bungkelekan. Setannya itu berbentuk manusia. Karena ayah bunda hati-hati ya, walaupun sudah dibatasi jangan main laptop, jangan main HP, tapi kadang anak-anak dapat rinter dengan medsos teh masih main. Yang bahaya nih adik-adik rahimakumullah, ketika teman-temannya ngasih isme yang buruk. Kamu di mana sekarang? Di SMA Darul Tauhid. Mesantren? Iya, aku mau mesantren. Ih, mau-maunya mesantren. Enakan aku. Cepret, lihat lagi selfie sama si bebek. Tuh gitu ayah bunda. Ada teracun gitu ayah bunda. Tuh aku mah ini lagi jalan-jalan ke mall. Aku mah lagi jalan-jalan ke ini, ke itu. Kamu mah jalan-jalannya cuman di masjid. Kamu mah jalan-jalannya di majelis, enakan aku. Tidak sedikit ayah bunda mulai. Mama aku atit sakit. Aku nggak betah, padahal mah bukan sakit. Karena apa ayah bunda? Mulai membandingkan kehidupannya dengan kawannya yang di sekolah umum. Banyak ayah bunda gogoda. Oleh sebab itu ayah bunda penegar, pembentuk pondasi kekuatan utama bagi seorang anak khususnya yang sedang mesantren. Apa ayah bunda? Doa yang wusul, yang ikhlas dari ayah bunda tercinta. Nah, nanti ayah bunda yang baik, kita akan doa ayah bunda. Bismillah, kita pondasi ayah bunda ya. Kita sampaikan kepada Allah di majelis yang mulia ini. Nanti seperti ini ayah bunda. Mohon maaf ya. Ketika nanti sudah disampaikan seperti ini ayah bunda, ya giyasal mustagithin, ya amanal khaifin, ya mujibah da'awat, ya qadiyal hajat, istajib doa'ana. Kita akan berdoa kepada Allah. Nanti ayah bunda yang ada keinginan, ada hajat, ada apapun itu, nanti sampaikan masing-masing kepada Allah. Nah nanti ayah bunda kita akan sampaikan yang kedua, doa khusus kepada Allah. Apa doa khususnya? Nanti ayah bunda dengan hatinya masing-masing memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon jadikan Ananda tercinta, anak kami, putri kami menjadi penolong hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Dua ayat pun. Dan ini yang tidak kalah penting yang ketiga. Apa yang ketiga? Sampaikan ayah bunda kepada Allah bahwa satu, ayah bunda memaafkan seluruh kesalahan Ananda tercinta. Karena di antara yang menghalangi datangnya nur Allah kepada seorang anak saat ngaji di pesantren, di antara yang menghalangi turunnya ilmu mubarakun, ilmu yang berkah kepada anak, kalau ayah bunda masih ada ngeganjel kesel ke anak. Karena tidak bisa dipungkiri ayah bunda ya, kadang di rumah teh kita suka ada kesel ke anaknya ayah bundanya. Nah, mulai saat ini kita islah, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, hamba memaafkan seluruh kesalahan dohir batin anak hamba. Apapun ayah bunda, sampaikan kepada Allah ya. Yang kedua ayah bunda, sampaikan bahwa ayah bunda ridho dohir batin kepada Ananda tercinta. Kira-kira bisa itu nanti disampaikan kepada Allah ayah bunda ya, saya. Nah, nanti urutannya seperti itu ayah bunda yang baik. Nanti kita akan berdoa bersama. Nanti dibacakan ya giyasal mustagithin. Nanti ayah bunda berdoa dulu apa yang ayah bunda inginkan ya. Ayah bunda yang ingin sembuh dari sakitnya, ingin diluaskan rezekinya. Karena ini di daerah wakaf ayah bunda. Ini pesantren wakaf. Insya Allah tanah yang diberkahi. Maka ketika kita berdoa di tanah yang diberkahi bersama orang-orang yang soleh, semoga doa kita sing diijabah oleh Allah ayah bunda ya. Nah, nanti yang kedua mendoakan anak. Nah ketika mendoakan anak, Ananda mohon ikhlasnya. Nanti sandarkan kepalanya di pangkuan bundanya atau ayahnya. Ya, nanti sandarkan kepalanya di pangkuan bundanya atau ayahnya. Kemudian ayah atau bunda pegang ubun-ubun dari Ananda tercinta. Nanti bunda ya, nanti dulu ya. Dipegang. Kemudian ayah bunda sambil diusap berikan doa yang terbaik untuk Ananda.
Neng sing soleh, sing betah, sing dapat ilmu nu barokah nu manfaat. Sok ayah bunda, nya pudalkeun kaluarkeun doa-doa terbaik saat ini kepada ananda tercinta. Ini momen yang jarang kita dapatkan ayah bunda ya, bersama dengan orang tua kita, dengan sesepuh-sesepuh kita. Ayah bunda ya. 2, tadi dipegang ananda ya. Setelah nanti ayah bunda memegang kepala kita, mendoakan kita, neng ya. Lalu nanti santriin, santriat pegang tangan orang tua kita. Pegang tangan orang tua kita, cium tangan orang tua kita. Ayah bunda, ketika nanti ananda mencium tangan kita, ayah bunda sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba memaafkan seluruh kesalahan anak hamba dan hamba ridho dohir batin kepada ananda. Saya sangat berharap ayah bunda, ketika ananda dibekali 2, maaf dari ayah bundanya dan ridho dari ayah bundanya, semoga ayah bunda setiap detik ananda tercinta mesantren di Darut Tauhid menjadi keberkahan yang berlimpah, yang membawa kemuliaan bagi dirinya dan keluarganya, baik di dunia ataupun di akhirat ayah bunda ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah ayah bunda ya. Bunda yang baik, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata syafa'atan alaihim wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ghiyasal mustaghithin, ya amanal khaifin, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, istajib du'aana ya Allah, istajib. Ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, silahkan yang sedang ada keinginan, ada harapan, ada doa, ada hajat, sampaikan segalanya kepada Allah. Yakin Allah Maha menyaksikan kita, yakin Allah Maha mendengar setiap rintihan hati kita. Semoga di saat yang penuh dengan kemuliaan ini Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Ayah bunda hadirin, silahkan jangan ragu, masing-masing berdoa kepada Allah. Amin ya Allah, amin. Kau Maha tahu isi hati kami ya Allah, amin. Ayah bunda, jangan lupa doakan suami, doakan istri, doakan keluarga yang sedang merindukan rezeki yang berlimpah, merindukan sehat dari sakitnya. Sampaikan semuanya kepada Allah, semua berada dalam genggaman Allah. Ayah bunda telah duduk di samping kita, ananda tercinta. Sampaikan ayah bunda doa terbaik untuk ananda tercinta. Pegang kepalanya, pegang ubun-ubunnya.
Ayah bunda, sampaikan doa yang terbaik untuk putri kita. Amin ya Allah. Kau saksikan kami hadir orang tua yang mendoakan putri tercinta. Rasulmu yang menyampaikan bahwa doa orang tua pasti akan kau ijabah ya Allah. Ijabah doa ayah bunda yang hadir. Ayah bunda doakan ananda ayah bunda agar dikuatkan oleh Allah, agar dikaruniai ilmu yang berkah, agar dilindungi kehormatannya oleh Allah, agar dijadikan penolong kita dan pembahagia kita baik di surga, baik di dunia, baik di akhirat ayah. Amin ya Allah. Amin. Istajib doana ya Allah. Adik-adik silahkan pegang tangan orang tua. Pegang tangan orang tua. Tatap dalam-dalam tangan kedua orang tua. Dengan tangan itulah mereka membesarkan kita. Dengan tangan itulah mereka merawat kita. Mereka yang rela berkorban jiwa raga demi membesarkan kita. Maka saat ini adalah bukti kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Cium adik-adik tangan kedua orang tua kita. Cium tangan bunda, cium tangan ayah. Ayah bunda sampaikan kepada Allah bahwa ayah bunda memaafkan seluruh kesalahan ananda, bahwa ayah bunda ridho dohir batin kepada ananda. Amin ya Allah, amin. Qabul ya Allah. Berkahilah kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ayah bunda minta kepada Allah agar tangan ini kelak digenggam oleh anak kita menuju surganya Allah. Agar kelak tangan kita digenggam oleh anak kita menuju rahmatnya Allah. Amin ya Allah, amin. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Ayah bunda silahkan dekap ananda tercinta. Sampaikan doa yang terbaik. Sirami ananda tercinta dengan doa-doa terbaik dari ayah bunda. Amin ya Allah. Istajib ya Allah. Istajib. Qabul ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i wa alaihimus salam. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ilal khairi a'malana wa haqqi bi jihadati a'malana wa khtim bis sa'adati ajalana hada dhilluna dhahiran baina yadayka wa haluna la yakhfa alayka amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yusa'una ila afuka fa'fu anna ya khayra ma'mulin wa akrama mas'ulin innaka afun ghafur ya rabbana khtim bis salihati a'malana wa 'alal imani wal islami jam'an tawaffana wa anta radin anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang baik boleh ngasih PR buat ayah bunda, boleh ya. Ayah bunda kalau boleh riyadhah, ayah bunda kan ananda juga riyadhah di sini berjuang mujahadah. Nanti kalau boleh ayah bunda, banyak nanti riyadhah orang tua, tapi di awal pertemuan ini izin saya menyampaikan ayah bunda, kalau ayah bunda bisa tiap ba'da sholat atau malam selepas sholat isya, ayah bunda sing istiqomah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba memaafkan seluruh kesalahan anak-anak hamba dan hamba ridho dohir batin kepada anak-anak hamba.
Mohon ayah bunda disampaikan itu kepada Allah. Karena saya yakin ayah bunda, langkah Ananda berjuang di sini insya Allah akan diringankan oleh Allah ketika senantiasa disertai oleh maaf dan ridho dari ayah bunda sekalian. Insya Allah ayah bunda. Bismillah ayah bunda ya. Kita perkuat lagi ayah bunda semangatnya. Bismillah. Kompak ayah bunda, kompak. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian? Sudah mulai turun lagi semangatnya ayah bunda. Siap ayah bunda, kita semangat lagi. Bismillah ayah bunda. Kita kuatkan, kita semangati Ananda tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya ayah bunda semuanya? Ikhlas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda tercinta diberkahi setiap langkahnya dan diberikan keberkahan ilmu dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.